Halo, Sharon. Hai Kak, Hai, gimana kabarmu? capek Kenapa ngapain aja hari ini? sekolah biasa. Terus, Gitu aja. udah sekolah Mm-mm, aja. mm-mm. Sampai jam berapa? Udah pelajaran full. Sampai jam 1.45. Kok siang? Cuma sampai siang? Biasanya Kamis gitu cepat pulangnya. Oh, Kamis memang memang cepat. Mm-mm. Kalau Jumat 2.45. 2.45. Iya. Malah malah ini ya, malah siangan hari Jumat ya. Mm-mm. Oke. Nah, kita lanjutin. Yang kemarin kita front end masih ingat apa itu front end? Basically kayak depan website gitu Oke. estetikanya. Terus HTML itu singkatan dari apa? Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Language. Oke. Kalau CSS, Cascading Style Sheets. Cascading Style Style Sheets. Sheet. Oke. Cascading Style Sheet. Nah, kemarin kalau div itu fungsinya untuk apa? Masih ingat atau tidak? Apa? Div. Div. Hmm. Hmm, Def, DEF, DIF. D, D, oh, DEF. Heeh. Fungsinya untuk apa tuh? Define nggak sih? I feel like it's define. Definition. Definition. Hmm. Yeah. Div itu dia pakai definition. Oke, sekarang kita lanjut karena kita masuk ke front end. Front end itu adalah apa namanya yang untuk ini depannya, kayak tampilan awalnya. Gimana sih caranya agar website itu gampang di apa namanya? Gampang dilihat oleh orang, gimana untuk tampilannya biar sesuai gitu. Oke? Eh, Oke, kita bentar punya aku masih loading. Kemarin udah kamu kerjain semua belum? kenapa? Udah dikerjain semua. Bentar aku buka dulu. Oke. Bentar ya, Kak. Oke, Ini, santai. It's okay. hmm, Kamu mukanya kelihatan capek gitu. Oke, kelihatan capek gitu kayaknya. Memang secapek itu ya berarti kamu. iya. Oke. Hmm, Kursus. Oh iya, tinggal satu Apanya yang belum? yang belum. Tapi I forgot apa ya? Mana coba lihat. Bentar ya. Bentar ya, Kak. Oke, santai. Oke, bentar. Mau aku share Coba. screen aja nggak yang Boleh? minggu lalu? Silahkan. Bentar, mana ya? Hmm, ini.
Sampai sini kayaknya. Mana? I think. Tapi I'm not sure. Bener nggak ya? Yang mana? Yang ini. Karena nggak bisa. Suruhnya apa sih? Apa? Hmm, Yang mana coba? pokoknya ini. Kelihatan nggak? Nggak bisanya kenapa tuh? Nggak tahu. Ayo udah add images terus Heeh. semuanya Terus? kan. Mm-mm. Ini. You Bentar aku see it? pakai headset dulu ya. Suaramu kecil, soalnya hujan di sini. Oh ya. Tempatmu nggak hujan? Enggak. Cuman tadi sore aja. Sini tuh Hmm. kedengeran nggak Sharon? Kedengeran kok. Lebih jelas? Dari tadi jelas sih. Oke. Tapi masih kedengeran suara hujan nggak? Enggak. Tadi juga nggak ada suara hujan. Emang iya? Yes. Oke. Nah ini apa nih? Nggak bisanya gimana? Nggak bisanya, bentar ya, sorry. Hmm. Nggak bisanya tuh, jujur aja nggak tahu ya salah di mana. Karena kayak ayo udah tambahin kucing, terus saya Mm-mm. tambahin link juga kan ke Spotify Mm-mm. aku. Terus ada lagi foto, Apa tuh? kayak foto-foto yang relate ke what I love. Tapi ayo Oke. nggak panjang-panjangin. Tapi ada Mm-mm. kata-kata juga di sini kan. Mm-mm. Masalahnya, I bingung, salahnya di mana? Karena pas saya centang nggak bisa. Oh, pasti Tep- janda nggak bisa. Ya ini, Karena itu dia kan otomatis ya. Dia auto apa namanya? Auto check gitu loh. Nah, the page structure is designed directly file. Berarti dia gagal di situnya. di Bentar, coba mananya? lihat codingannya. Lihat codingannya dulu. Dia udah muncul nggak? Kenapa? Body, slice, HTML. Udah loh padahal. Yaudah deh, ntar aku cek dulu. Kita masuk ke Soalnya, hari ini ya. Hmm? ya, soalnya kalau if I cannot do this, I cannot go to the other one. Ya, tapi Jadi nggak coba apa-apa. aku cek. Nggak apa-apa. Aku cek lagi nanti. Hari ini kita discuss yang hari ini dulu. Takutnya nggak nutut waktunya. Oke, sebentar. Masih loading. Sebentar. Loadingnya lama banget. Udah ngebug. Wait, wait, wait. Hmm. Oke, Sharon boleh stop share?
Aku share screen dulu untuk yang hari ini. Bentar ya. Mm-mm. Dari tadi tuh loadingnya gini terus gitu loh. Hmm, Nggak bisa ini. Oke. Sharon, kedengeran nggak? Oh, kedengeran nggak apa-apa. oke. Nah, working with the text and image. Jadi kita akan bekerja dengan menggunakan eh, teks dan juga image. Oke. Nah, discussion help with the other fulfillment. Nah, your first real mission. Hi, I've got my order here and I need your help. Okay. Hmm. Order from the entrepreneur red style. Okay, order from the entrepreneur red style. And then I receive an order from an individual entrepreneur who sells various pieces of jewelry and beads. I won't give you the whole order yet, but you can help me with the one aspect. And of course, practice is always needed. Nah, let's take a look at it, shall we? And then contohnya ini untuk front end-nya. Other from the entrepreneur style. At the exit of the store, the customer wants to set up a counter with the web applications that ask visitors about how satisfied they are with the service. Nah, ini untuk check out the sample. Let's analyze the sample and think about what we can already do by applying the knowledge we have learned. Nah, kita ada heading, ada link, sama ada image. Oke. Nah, and then check out the sample and is there anything we don't know how to do yet? Nah, you may have noticed that the objects are located in the center. The text is colored. The image are small. There is the background color. And I suggest you figure it out and help me with the other. Now for today, explore the additional HTML tools. Fulfill part of the fourth others. And then introduction to HTML. What is a tag? Tag itu apa sih, Sharon? Yang hashtag itu atau apa ya? Tag, hashtag. Teks atau misalnya kayak ini, yang ini. Paragraf. Tag itu kan adalah an element hypertext markup that helps your browser understand exactly how to display information to the user. Contohnya, ada paragraf. Wajib ada opening and closing. Ada HTML, ada body, ada div class, ada tr, td, dan lain sebagainya. Oke? Can I take notes? Hmm? Boleh? Mau ini, kamu note? Mhm. Oke, boleh. Coba ketik cepat. Hmm? Coba ketik cepat. Iya. Boleh. Yang teks itu yang itu yang Tag itu yang ini loh. Apa namanya itu? Kayak tanda kurung sih. Yang ini loh. oh Ini yang namanya tag. yang yang itu. Iya, Hah? yang ini. Oh, Ini namanya tag. dua-duanya. Dua-duanya. Itu satu tag atau dua tag? Ini satu. Satu kesatuan. Satu Jadi kan kesatuan. kalau ada paragraf, misalkan gini kan harus bla bla bla, harus di endingi dengan slice.
P. Kalau nggak Ya, ada slice P, dia akan terus membuat paragraf. Nah, kalau misalkan sama halnya dengan H1. H1 ini kan dia heading ya. H1 dia yang paling gede atau paling kecil? paling gede. Paling gede. Nah, misalnya ada H1, harus ada slice H1. Jadi kalau misalkan tidak ada slice H1-nya, maka dia akan tulisannya akan nge-title terus. Jadi akan gede terus. Eh, Oke? ya. Paham? Mhm. Hmm. Okay. And then, what are the protocols and what is the protocols do you know? Protocols itu apa? Do you know what is protocol? Feel like yang kayak bisa make a word kayak protokol kesehatan. I feel like it's something you do. Cuman for coding I don't know. Oke, Oh ya, untuk rules. coding itu adalah HTTP atau HTTPS. Singkatan dari apa sih HTTP itu? Ah, Hypertext? hypertext. Pokoknya tahu Hypertext. S-nya itu secured. Oke, S-nya secure. Kalau HTTP-nya sendiri itu apa? Google bentar. Hypertext Transfer Hypertext Transfer Protocol. Protocol. Oh, Kalau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. secured. Jadi kalau HTTP itu masih ada virus-virusnya dia bisa masuk, tapi kalau HTTPS dia sudah secure. Protocol is the set of the rules for transferring information to the internet. Jadi untuk mentransfer informasi dari kita ke internet. And we got the equipment with the HTTP and HTTPS protocols. Jadi HTTP sama HTTPS itu kayak contohnya. Hmm. Tapi ada banyak lagi selain dua itu. Banyak, banyak. Tapi gini loh, kalau misalkan kita hosting, hosting itu adalah misalkan kita buat dari VS Code, misalkan. Hmm. Nah, kita untuk mempublish ke dalam internet itu kan wajib ada hosting. Hosting itu nge-publish dari yang kita punya ke internet. Itu namanya hosting. Oke? Jadi Apa tuh? kalau hosting, hosting. Hosting. Hosting itu adalah nge-publish dari yang kita buat, dari VS Code atau dari Sublime atau dari apapun itu platform. Nah, itu ke dalam internet itu namanya hosting. Dipublish Ya, our work. dipublish dan work itu namanya hosting. Oke? Oh, oke. Nah, jadi namanya hosting. Nah, terus kalau misalkan HTTP host, jadi ketika di hosting itu pasti dia akan muncul alamat protokolnya. Mm-mm. Alamat protokolnya itu kalau dulu itu HTTP dulu. Ya, Tapi dulu kalau HTTP. sekarang itu HTTPS. Oh, ya. Kan kamu kalau misalkan ngetik meskipun kamu ketik Bitly, kamu ketik apapun itu, kamu ketik kecuali Google ya. Kalau Google pasti pakai www.google.com Mas Yan. Nah, itu pasti ada HTTPS-nya. Kamu mengakses internet pun, mengakses Facebook, Instagram, atau apa pasti ada HTTPS-nya. Oke? Hmm. Nah, and then, how is HTTPS different dengan from HTTP? Kalau HTTPS is an improved version of the HTTP protocol. Ya kan? Dia Mm-mm. diimprove-nya, dikembangkan. Dulu dari www dia ke HTTP baru ke HTTPS. Nah, all transfer information is encrypted, which mean that the personal data of the network user is protect. Jadi dia udah diprotek nih, udah secure. Hmm. Oke? Yep. Udah di secure nih. Kalau dulu ketika HTTP pasti dia banyak virus. Virus di internet yang masuk ke dalam laptop kita. Makanya dulu kita memerlukan antivirus untuk mengamankan data kita, mengamankan laptop kita dari virus atau komputer kita dari virus.
Tapi sekarang karena sudah berkembangnya zaman, udah banyak enkripsi, udah banyak apa namanya untuk me, apa melindungi lah data diri kita, maka dia kan berkembang. Ada konfigurasi 2FA, ada enkripsi, terus ada misalkan untuk pengamanan dari data kita dari pencuri-pencuri data, dari phishing dan lain sebagainya. Nah, itu sudah ada secure-nya. Jadi ketika kita download apapun, dia sudah safe. Data kita nggak akan kebobolan. Oke? Nggak akan kena virus. Nggak akan hilang. Hmm. Itu fungsinya adalah HTTPS. Dia sudah secure. Ah, oke. Oke? Mhm. Nah, why? We need to describe the structures of an HTML document and what texts are used to create this structure. Now, a clearly described structures for the HTML document makes it the possible to make the code more understandable for the colleges and easier to edit. Nah, ada head. Tagnya itu kan ada head, header, body, main, footer, div. Banyak banget tagnya. Paragraf, hasad, heading, terus ada image dan sebagainya. Nah, kalau untuk HTML dokumen itu yang biasa wajib digunakan itu ada head untuk kepala, ada Hmm. header, ada body, ada main, sama ada footer. Head itu untuk judul atas, biasanya lebih ke title. Terus Hmm. ada header, itu untuk judul yang gede. Ada body untuk dalamnya. Ada Hmm. main itu untuk di dalamnya body, untuk membedakan. Ada footer untuk yang bawah. Kalau dalam website biasanya footer itu yang paling bawah, misalkan informasi alamat, informasi email, informasi telepon, dan lain sebagainya. Paham? Mhm. Oke, and then the style attribute. Kita akan belajar tentang style attribute. Nah, find and difference. Here are two websites with the same information, but what is different between them? Yang mana yang membedakan? Backgroundnya sama warna Backgroundnya fontnya, sama warna fontnya. fontnya. Mhm. Background sebelah kiri adalah ungu dengan warna yang putih dan juga kuning. Tapi Hmm. sebelah kanan dia background berwarna putih dengan warna tulisan berwarna hitam. Hitam. Oke. Nah, find the difference. The text color. The text has the background. Let's figure how to do this. Nah, a design of object. The appearance of the elements is no less important than their content. Using the various design technique, we can highlight important parts of the document. Jadi kita wajib memberikan highlight atau warna yang berbeda, warna yang gampang dilihat. Jadi kan kalau misalkan kita menggunakan background ungu terus warnanya ungu, pasti rancu, nggak akan kelihatan juga. Oke? Jadi fungsinya Hmm. apa? Untuk menotis nih, untuk Hmm. menarik perhatiannya si user. Misal, Miss di sini pakai background warna putih. Terus Miss kasih tulisannya warna putih. Kira-kira kamu ngenotis nggak ada tulisan di situ? Enggak, karena nggak Nggak, kelihatan. Nggak kontras. nggak kontras. Oke? Paham ya sampai sini? Paham. Oke. Lebih gampang kayaknya ya kamu nangkepnya. Ya. Oke, we can change using the style attribute. Style is an attribute that helps to change the way of the content that a certain text is responsible for is displayed on the screen. For the example, background color. Background color itu pasti ada maknanya, ya. Mhm. Pemilihan background color itu pasti ada makna. Kenapa sih menggunakan background color warna merah? Kenapa sih kalau misalkan kita lagi membuat website terkait greenhouse misalkan. Nah, kita wajib menggunakan background yang menurut kita mendukung. Misalnya warna hijau, kita kasih background yang eye-catching, misalkan ada pohon atau apa. Jadi ketika orang melihat itu sudah ngenotis, oh ini loh tentang greenhouse. Oh ini loh tentang misalkan Agonova.
oh ini loh tentang ini punyanya kamu. Misalkan kayak kemarin apa yang kamu? Yang Pomodoro. Pomodoro misalkan. Kenapa Hmm. kamu memilih background berwarna pink misalkan? Hmm. Why? Oh, you're asking me? Ya, Oh, I karena ask you. temanya tomat. Jadi I have to make it pink, you know. Oke. Nah, kamu pasti ada alasan kan? Kenapa Mhm. sih kamu menggunakan background berwarna pink? Oh, karena temanya tomat loh, yang sesuai dengan tomat itu yang masuk dan yang gampang dilihat orang itu yang mudah menandakan bahwa oh ini nuansa tomat, tomat itu berwarna merah. Oh kita kasih background yang warna pink. Kenapa? Karena kalau kita kasih warna tomat, kata-kata masih warna yang sama, pasti tomatmu tidak ternotis, ya kan? Pasti kamu punya alasan. Nah, kenapa kamu memilih tomat? And I like tomatoes. Oke, karena kamu suka tomato. Yeah. Oke. Nah, terus setelah itu, kenapa kamu membuat menu yang ada di situ? Pasti punya alasannya, ya kan? Mhm. Menunya ada apa aja di situ? Pasti kamu punya alasan. Nah, kenapa kamu misalkan memilih tulisan Pomodoro, tulisannya pakai apa? Backgroundnya, apa colornya? Hmm? Color tulisannya pakai apa? Hitam Text atau font. teksturnya? It was red, I think. Oke, red menandakan bahwa itu warna tomat loh, gitu. Ya Yeah. kan? Menandakan bahwa itu tomat. Nah, berarti kan sesuai sama temamu, ya kan? Sudah sesuai. Nah, itu contohnya. Nah, juga jadi border in the border of the object and much more, masih banyak lagi. Nah, contohnya ini. This is the important to follow the syntax. Jadi untuk backgroundnya, misalkan. Oh, background merah. Misalkan very important. H1 style background color red. Very important text. Jadi orang ketika membuka website, dia pasti gampang notice dengan warna merah. Ya kan? Merah itu adalah warna berbahaya. Warna yang kalau misalkan di ini ya, pasti orang akan nge-notice sama si warna merah. Oke? Karena apa? Dia mencolok. Nah, style color itu untuk color tulisannya, dia akan green. Green itu adalah untuk notable text. Di sini ada P, ada paragraf menandakan dia bahwa pada paragraf ini. Paham? Nah, and then ada highlight link di sini. Highlight link kita menggunakan style border 5 pixel solid pink hrefnya ini. Jadi untuk hal ref yang ini itu untuk link yang dapat diakses. Oke, paham? Bener? Lepas ya. Nah, and then. Nah, contohnya. It is the important to follow the syntax. The sign sama dengan misalkan sign put after the name of the style. Atribut. Nah, the sign titik dua itu sign it's put after the name of stylistic property. Nah, kalau yang ini tanda petik itu adalah the entire description of the stylistic of the property is enclosed in double quotes. Misalnya. Nah, and then ini ada 5 pixel nih. Dia untuk ukuran bordernya. 5 pixel solid pink. Warnanya dia akan pink dengan ukuran bordernya 5 pixel. Sampai sini paham? Hmm, Bingung? 5px itu kayak deskripsi kan, kayak semana Ukurannya sih. ukurannya. Heeh. Kayak setebel apa nggak sih? Ya, Setahu aku. setebel Oh, apa? hmm, Jadi 5 pixel, 10 pixel, 3 pixel, 1 pixel itu mau setebel apa? eh, Oke? mhm. And then, nah ini. 5 pixels in the frame is thickness. In this case, we have set the frame thickness to the 5 pixel. You can change other value.
Nah, solid itu adalah solid. There is the frame that will be made with the solid line. Lalu pink untuk warnanya. Oke? Hmm. Oh, notable text apa ya? Yang mana? Wait, never mind. Itu fontnya. Hmm? I'm trying to... nggak jadi, nggak jadi. Aman, aman, aman. Aman, aman, aman. Oke. One parameter can set the different result. Contohnya, yang pertama, paste style, color, pink. Nah, kalau paste style di sini kan dia kan hurufnya nih. Dia hurufnya pink, jadi dia akan mengatur yang ada di sini. Karena dia paragraf. Nah, colornya pink, border 3 pixel solid yellow. Berarti dia warnanya adalah solid yellow. Ini ukurannya 3 pixel. Nah, tulisannya apa? Tulisannya adalah very gentle text. Seperti ini. Oke? Mhm. Nah, kalau ini H1, dia untuk title. Bordernya 10 pixel. Nah, bedanya apa? Kok di sini dia pakai kode palet dan di atas dia pakai warna, Specific color nggak sih? specific color. Oh, Oke? Good. oke. Jadi kalau Ah, misalkan kan masing-masing kode, masing-masing warna itu kan pasti punya warna palet warna sendiri-sendiri kan. ya. Nah, palet warnanya itu apa sih agar bisa gampang? Misalkan kayak putih F F F F F atau kodenya apa. Jadi biar sesuai itu untuk specific colornya. Oke? Mhm. Paham? Paham. Oke, kelepas ya. Nah, ini adalah selection of the color. Ada RGB, itu warna dasar. Red, green, and blue. Warna dasar atau solid atau misalkan palette comes from jadi ke semuanya itu dari 3 color itu. Red, green, and blue. Paham? Iya, Oke. Pasti udah paham ini. Nah, RGB palette. Nah, warna itu kan ada banyak ya. banget. Warna itu ada 255 itu dikali 255 dikali 255 kali 255. Karena Mhm. masing-masing ini kita beda. Misalkan kayak 00 25 255 255 itu warnanya apa? Terus Hmm. 0 255 1 255 itu pasti warnanya berbeda lagi, ya kan? Nah, itu adalah contohnya. Start dari 0, maksimum color itu adalah 255. And then, contohnya di sini ada black. Black itu untuk kode dalam desimalnya itu 000. Nah, kode untuk heksadesimalnya seperti itu. Putih 255 255 255 atau F F F F F F F F F. Nah, begitu pula sampai violet. Red punya warna berbeda, kode yang berbeda. Green punya kode yang berbeda dan juga violet punya kode yang berbeda Beda. juga. Oke? Yap, And yap. then hex color code. The color code in the hexadecimal system called is the hex code. Nah, the code start with the sign and every 2 characters in it represented the code for the one of the RGB model's colors written in the hexadecimal notation. Oke? Nah, contohnya ini. Dia berbeda warna sedikit aja. Dia pasti shade-nya udah berbeda. Oh iya iya. Paham kan? Ya, Kamu I pasti get udah it. paham ini. Paham kok. Aman. Oke, next. Nah, ini untuk kombinasi style property. Jadi, what do you think show the object needs the both highlight the color and the outline? Misalkan kayak seperti ini. Jadi untuk ngenotis orang-orang. Nah, combining style, you can easily imagine a situation where is the necessary to combine many stylistic properties and at once. To do this, all stylistic properties are listed being part of the sequence. Nah,
Ini untuk ikonnya. Jadi you can notice there are the image to the link, but their image is unusual. How do they differ from the usual picture that you already know to add? Again, the width and the height. Width itu untuk allow you to set the height the object measure in the pixel. Sama juga. Kalau weight untuk weight, height untuk height. Nah, Hah? contohnya ini untuk image. Apa tuh? Belum. Width allows to set the height the object measure in the pixel. Kalau height allow you to the set the height of the object measured in the pixel. Width itu Sama untuk width aja. seharusnya. Enggak, beda. Width itu untuk width. Typo. Height itu untuk yang Oh, height. sorry. Width itu untuk lebar. Kalau height itu untuk tingginya. Oke. Nah, contohnya ini. Dia menyesuaikan. We got this result without using the opportunity to change the width and height in for the image. Jadi ini gambar aslinya. Oke, Mhm. sesuai dengan aslinya. Jadi langsung image source code, langsung dimasukkan, di copy linknya, dimasukin, jangan lupa ditutup. Oke. Nah, kalau misalkan kita nguploadnya dari download misalkan atau dari file kita, nah itu gimana? Jadi kalau misalkan kita masukin dari file kita, itu tinggal di image source code, masukin upload gitu aja. Oke? Nah, ini untuk kalau misalkan sudah diatur. Kalau dia belum diatur, misalkan dia langsung seperti ini nih hasilnya, ngejeblok, ya kan? Nah, terus kita atur nih, gimana untuk hasilnya biar pas atau biar sesuai dengan kotak kita atau kita sesuai dengan keinginan kita bisa atur dengan mengatur menggunakan width dan height-nya. Oke? Paham Hmm. atau bingung? Paham ya? Nah, highlight text. Jadi ini untuk boldnya, untuk highlights, you could be working a serious project where the use color may not be welcome, but you need highlight important information. And then bagaimana kalau menghadapi situasi seperti itu? Nah, kita bisa ubah nih ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Paragraf, misalkan it's usual text, kita kasih paragraf. Terus, and this is very important text. Kita bisa kasih highlight. Kita bisa bold. Kita kasih warna yang berbeda. Kita kasih ukuran yang berbeda. Atau apapun itu yang mana dia gampang dinotis oleh orang. Hmm. Oke? Jadi kalau misalkan kita kasih warna merah. Atau kita kasih warna eh atau ukuran yang berbeda. Nah, itu pasti apa namanya sudah berbeda pula. Pasti orang notisnya di situ tuh. Gitu. Oke? Oke. Nah, ini untuk text align. Bentar. Nah, itu text align. With the stylistic property, you can align the text different ways. Ada center, dia di tengah. Right, kanan, left, kiri. Udah tau lah ya. Bentar. Pengen nyatet. Bentar. Oke, boleh. Dah. Sudah? Mhm. Oke. Nah, ini untuk ketika penerapan. Paste style, text align center. Dia akan di tengah. Oke. Nah, terus ada text align center font size 40 pixel. Berarti dia ukurannya berbeda. Oke. Dia ukurannya lebih gede. Kenapa? Karena ada font size di situ. Font size 40 pixel and this is very important text misalkan. Nah, and then bawahnya paste style text align center lagi and usual text again. Dia akan ngebalik ke posisi semula.
Dia akan menyenterkan diri. Tapi Oke? pengen nyatet boleh nggak? Boleh, silakan. Silakan kalau mau mencatat. Hmm. Dah. Udah? Oke, and then another way to highlight ada text align. To style properties we applied the one of the object instead of the one. Nah, contohnya ini. Ada font size, pixel. Font size itu untuk mengatur ukuran hurufnya. Oke? Paham? Hmm. Nah, sekarang discussion other fulfillment. Nah, other fulfillment we have studied necessary style properties and now ready to fulfill the order. Nah, sekarang in the first stage kita buat ada button, jadi ada heading. Nah, at the first stage in the case there are H1 A image BR. And then you showed something to like the following and this one. Ada button, button 1, button 2, button 3. Ada heading. The second stage, the ideal is still far away, but we are of the right path. And then, ini untuk misalkan linknya. Jadi scroll image link, jadi emojinya apa, ukurannya berapa, langsung dimasukin. Nah, yang ketiga, strukturnya dikasih tulisannya apa. Oke? Nah, ini untuk mengubah background colornya, text align center. Ya bentar, saya mencatat yang itu. Boleh? Hmm. Itu buat apa? Yang mana? Yang Ini untuk body body style, style-nya, untuk backgroundnya. keseluruhan. Body style-nya, background color-nya warna ungu, text align-nya center. Outputnya mana? Nggak ada ya? Apa? Output yang itu nggak ada. Outputnya nanti seperti ini. Oh, Background. Backgroundnya seperti itu. Nah, ini untuk style colornya, eval dan jadi kayak outputnya ini kan, everything is fine, it's not a food and it's a full. Eval the quality of the service untuk headingnya. H1 ini kan untuk heading, untuk judulnya. Jadi yang ini evaluate the service quality. Nah, colornya ini adalah kode color warna kuning. hmm. Oke, paham? Dah. Nah, ini adalah untuk specify the text color font size in the link style. Nah, ini untuk colornya white, warna putih, font size-nya 20 pixel. Nah, image source code-nya dia menggunakan link, height-nya 15. Bentar ya. Oke.
Udah? Oke, ini untuk fourth stage-nya. Kita masukin background color-nya, color white, font size-nya, link-nya, link text, image-nya, dan juga height-nya. Ntar Ukurannya. ya. Oke. Sudah? Iya, kalau yang first stage tadi apa ya? Itu ada codingnya nggak? I don't think I catat Yang yang mana? itu. Ini. Hmm, itu udah sebelum itu nggak ada lagi ya? Enggak ada. Oh nggak ada, ya udah. Cuma contohnya doang. Oke, Oke, sudah. Sekarang silahkan dikerjakan di platform. Turn you to share screen. bentar ya. Hmm, Oke, yang mana nih? Match the static property. Color itu untuk apa? Oke, next. Betul. hmm. Berarti kan nambahin H1 style bordernya, warnanya. Seperti itu outputnya. Oh seperti yang ini. Mm-mm, Oke, harus bentar seperti ya. itu. Berarti kan dia pakai Hmm, H1. ntar Itu aku kan sudah ada ngeliat. tuh. Heading, border thickness-nya 10 pixel. Untuk nambahin border. Bentar, bentar. Hmm, kayak gini nggak sih? I feel like it's like that. Mhm. Tinggal di ini kan Iya, diganti bener. colornya. Am I doing it right? Jangan lupa satunya loh ya. 180773. Oke. And then bawahnya. Jangan lupa di close. Petiknya jangan lupa. Fresh shading kan. Petik duanya jangan lupa. Oh, tambah ini nggak sih bordernya? Bordernya belum. Bentar, I'm trying to pakai ini nggak sih? Pakai ini Pakai apa? yang aku highlight pakai itu kan? Am I right? Hmm. Hmm. Ya, Eh, buat enggak. Yang nggak belakangnya enggak. harsh shading. Habis itu, Bordernya belum tuh. Border berapa pixel? where do I put border? Bukan pakai color, tapi pakai border. Jadi codingannya H1 style Heeh. border 10 pixel solidnya warnanya. Oh, Nah, itu tetap nih. bordernya 10 pixel solid. Nah, udah. Terus belakangnya jangan lupa di close.
Slice H1. Kayak gini. Coba bisa nggak dia di run? Belum, yang satunya kan belum. Dia nggak mau Oops. muncul tuh, kenapa tuh? H1-nya jangan dikasih ini. Nanti kasih apa? Nggak usah dikasih ini, nak. Nggak usah dikasih ini. Kan kamu udah nutup di sini. Ini masih di dalam, ini nggak usah ini. Dua ini. Nggak. H1 yang ini yang nggak usah. Sama yang stylenya. Kenapa ditaruh ya? Nggak usah. Nah, ini jangan lupa ditutup. Oke, coba di run. Nah, belum muncul tuh bordernya. Yang bawahnya, yuk. Paste style color pink. Ini nggak usah. Nggak usah pakai ini. Nih, Mm-mm. Nggak usah pakai itu. Oke. Coba kamu run. nggak bisa. Kamu run. Satu style border 10. Kamu space 10 space pixel. Nggak bisa. Ntar. Solid nggak usah pakai ini. Run. Nggak bisa. Bentar, saya pengen lihat my notes. Hmm, border satu style kan. Mm-mm. Habis itu border solid. Can I just say Oke. solid blue? I feel like I'm Tapi kan karena di tulisannya di sini kan solid ini kan. Solid karak ininya kan. bentar ya. Then solid. Ini loh. Berarti benar. Mm-mm. Colornya ini. Iya. Udah. Then I say that. Oke, yaudahlah lanjut aja ke yang kedua. Lanjut yang kedua dulu aja. Ini H2 pasti nih. Atau P. Nggak pakai paragraf. P aja. Style. Oke. Style bordernya. Color lagi. Langsung color. Color dulu. Color pink. Oh, itu nggak sih? Color pink. Iya. Oke, Pink. and then border. Berapa pixel? Tiga. Tiga. Solid. Solid yellow. Oke, tutup. And belakangnya jangan lupa slice P. Ah, Slice P dong. Kan kamu pakai P. alright. Kayak Coba. gini. Mm-mm. Oke, Hah, good. oke. Kok kamu kayak, hah? Gitu. Hmm. Bisa kan? Lalu, oke. Oke, Hmm, next. hmm. How do I do this? Add a tag of the web page. Mm. I don't get it. Caranya adalah HTML dulu. Ini di delete. Kenapa delete? Enggak. Delete HT. boleh, enggak boleh. Bebas sih. HTML dulu, head. Slice-nya mana? Ini ya, tag-nya. HTML-nya kok kecil-kecil semua. Jangan gitu. HTML. Ditutup. Terus head, enter, head-nya. Head dulu, head dulu. Oke. And then, enter, title. Title.
Titlenya My Website with Image, with an Image, with an Image. Jangan lupa slice tutup titlenya. Oke, ditutup headnya, badannya, kepalanya ditutup. Slice head, and then body. Body. Mm-mm. Nah, masukin image-nya. Berarti image source code. Source code-nya apa itu? Upload Apple. Ada ya? I forgot. Apple-nya kamu download dulu aja, kamu save tuh. Kamu screenshot aja. Itu tuh. Tapi kan dia nggak ada ini. Coba deh. Mm. Bentar, Terus I'm looking. width-nya ya Oh, bener-bener gitu. wait. Width berapa itu ukurannya? 50 pixel. 50 pixel. Bentar Width-nya ya. 50 pixel. Petik 2 dulu. 50 pixel. Like that. And then Close. height-nya 50 pixel dulu. Height sama dengan 50 pixel baru di close. Slice, tutup. Oke, and then paste style. Paste style, text align. Oke, good. And then Udah di close ya. ditutup, close, close. Nggak usah pakai itu, langsung aja, langsung close. Oke, and then hmm, Add an langsung ini, icon. nggak usah pakai slice. Aduh. Nggak usah pakai slice, langsung ditutup. Nah, terus this is a 50 pixel by 50 pixel icon, baru slice P. Tulisannya gitu kan? Add the description-nya. Coba add a description. Itu loh, add a description-nya itu loh. Kamu klik. Hmm. Nah, tulisannya apa tuh? Oh, This yes. Oh. Enggak. this is a 50 pixel by 50 pixel icon. I think it's an apple. Supposed to be an emoji gitu. Enggak ya? I don't know. Nggak usah, langsung aja. Icon. Iconnya mana? Kamu type icon. Oh, And then slice P. Nggak usah pakai itu, nggak usah pakai itu. alright. Langsung slice P. Ditutup slice P. Tagnya, oke. And then ditutup bodinya, badannya ditutup, HTML-nya ditutup. Slice HTML. Oke. Good. Next. Number 4. Dia agak panjang, benerin aja itu. Yang salah yang mana? Head body. Itu Dikasih. perintahnya apa? Add the style to the body tag. Berarti kan di Hmm. bodinya. Berarti di body style. Sebelum H1, kamu enter. Body style, background colornya apa, text align-nya apa. Sebelum ini. Bentar ya, lagi fix alignment-nya. Oke. Eh, so body tag at the following. Hmm, ini buat H1 nggak sih? Gimana? Wah, H1 dulu. Bentar ya. Mm-mm. Hmm.
Bisa? Mhm. Seru kan? Iya. Seru kan? Bermain-main. Oke. Dan copy from here. Oke, Bentar ya. karena waktunya sudah habis, kamu coba lanjutin sendiri ya. Ya, Ran. Ya. Karena time is up, Um, kamu lanjutin sendiri dulu ya. ya, oke. Oke? Besok Ya. kita lanjutin, kita bahas lagi. Mhm, oke. Oke? Iya, Kak. Kalau ada kesulitan, boleh langsung WA aja, nggak apa-apa. Oh, ya. Oke? Good job for today. Is there any question? Belum. Belum. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa akhiri kelasnya. Oke. Thank you, Assalamualaikum. Miss. Good night. Bye-bye. Bye. Thank you, Miss.